Sama-sama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat saya ucapkan kepada para hadirin, kepada para dosen Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto, kepada segenap mahasiswa ITDA, khususnya yang saya banggakan mahasiswa Teknik Elektro ITDA, kemudian para alumni STTA yang sekarang berganti nama menjadi ITDA, yang terhormat juga kepada para guru SMK penerbangan, dan kepada para hadirin sekalian yang berbahagia. Oke, pada hari ini saya akan membawakan materi ini tentang autopilot. Saya bentar. Yang besar yang mana? Baik, materinya berjudul Auto-Flight System. Antara autopilot dengan autoflight, ini sebenarnya ada satu kesamaan, tapi juga ada yang berbeda. Sebaiknya kita menyebut yang mana ini, untuk autoflight atau autopilot. Secara umumnya, ini kita menyebutnya sebagai autoflight. Jadi, kenapa bukan autopilot? Nanti kita lihat. Nah, autopilot itu di dalamnya autoflight. Baik, pengenalan. Oke, kemudian dari slide halaman ini, pertanyaan yang mau saya tujukan adalah kita itu mulai belajar dari mana? Dan kemudian pilot itu menggunakan autoflight itu di bagian mana saja. Nah, khusus untuk autoflight, ini pilot menggunakan dua. Pertama di Flight Control Unit, FCU, dan kemudian di MCDU. Nah, kemudian untuk FCU atau Flight Control Unit, ini biasanya digunakan untuk short term atau untuk jarak-jarak pendek. Dan kemudian untuk Central Display Unit atau MCDU, ini biasanya di long term untuk jarak agak menengah atau panjang. Nah, untuk yang FCU ini biasanya letaknya yang MCDU ini ada di bagian sebelah kiri, ini pilot sama co-pilotnya di kanan. Jadi MCDU sama MCDU-nya letaknya di bagian sini. Baik, kita lanjutkan untuk automatic flight system.
Untuk pindahnya nggak mau ya? Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya ini adalah kalau kita ingin belajar auto flight system, kita harus memiliki dasar apa saja. Nah, ini dasar-dasar yang harus kita miliki untuk kita belajar auto flight system. Nah, ini yang pertama kali ya electrical fundamental, kemudian elektronik fundamental, kemudian teknik digital dan komputer, kemudian sistem instrumen, dan kemudian automatic control system engineering. Nah, ini biasa kita sebut sebagai teknik kendali ya, teknik kendali. Kemudian power elektronik atau elektronika daya, dan kemudian electric motor drive atau pengendalian motor-motor listrik, dan kemudian ini sistem hidrolik. Nah, habis itu kita juga bisa memiliki ilmu yang lainnya. Tapi untuk fundamental-fundamental seperti ini cukup atau bisa untuk dikembangkan lagi dalam belajar automatic flight system. Nah, untuk perkembangan automatic pilot atau autopilot yang sekarang, ini merupakan sebuah kebutuhan primer bagi pilot bahwa dia tuh harus menggunakan alat ini atau peralatan ini. Nah, gunanya untuk automatic flight system ini sama seperti yang kemarin sudah dikatakan oleh, yaitu antara lain dia untuk mempertahankan posisi pesawat itu berada pada jalur. Jalurnya itu bisa jalur lurus atau jalur menentu atau jalur membelok ke kiri, membelok kanan, naik ke atas, naik ke bawah. Nah, itu sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan oleh pilot. Nah, ini bisa juga disebut sebagai straight and level. Lurus juga bisa. Nah, pokoknya dia harus mempertahankan pada jalurnya. Kok bawahnya gimana ya? Ini nggak bisa. Oke, lanjut. Nah, setelah pesawatnya dalam keadaan lurus atau berada pada jalurnya. Nah, kita juga dalam avionik system. Nah, ini ada perkembangan transistor. Nah, transistornya ini berkembang. Ini sesuai dari ukuran, berat, dan dayanya. Nah, kalau kita menggunakan untuk transistor di komputasi atau komputer-komputer, mungkin ukurannya kecil, dayanya kecil. Tapi kalau kita untuk di aktuator, akan mesin listrik, nah ini ukurannya transistornya besar, kemudian dayanya juga pasti besar. Nah, biasanya semikonduktor ini menggunakan IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor. Nah, transistor-transistor ini sangat dibutuhkan oleh sistem autopilot. Nah, kemudian perkembangannya juga autopilot ini dia digunakan
selama fase penerbangan. Dan sistemnya autopilot ini dia berkembang baik yang dari sederhana maupun sampai modern ya, modern. Nah, dari halaman slide halaman 8 ini perkembangan autopilot. Halaman berikutnya saya ingin menjelaskan perkembangan autopilot yang dimulai itu terkenal itu di tahun 1983. Kita mulai dari narrow body dulu ya, narrow body atau pesawat berbadan kecil. Baik, ini di tahun 1983 ini Boeing 737 seri 300 ini sudah menggunakan autopilot yang sangat bagus lah, sangat kompleks juga, sangat memadai. Nah, kita lihat dari apanya tadi, yang halaman pertama tadi, dilihat dari FCU-nya, Flight Control Unit-nya, dan kemudian di CDU-nya, Central Display Unit-nya. Nah, untuk tahun 1983, ini bisa dikatakan simpel, kan sudah canggih juga, sudah bagus juga. Kita berkembang selanjutnya ya, ke tahun 1997. Nah, 1997 ini 737 Boeing memproduksi seri berikutnya di 600 sampai 900 ya. Jadi kalau seri 800 ini di tahun 97. Tahun 97, kemudian ya ini mulai agak ada pembaruan dari seri sebelumnya, baik dari Flight Control Unit-nya maupun di CDU-nya, Central Display Unit-nya. Lanjut lagi ke tahun 2011, jadi tahun 80-an, era 80-an, kemudian era 90-an, dan ini langsung ke era 2011. Ini bisa dikatakan, ya bisa nih, milenial. Oke, ini di 2011, ini Airbus 320 seri 200. Nah, ini pilotnya ya lebih modern, semakin tahun semakin modern. Kemudian dari MCDU-nya untuk sebutan di Airbus. Lanjut lagi ya. Nah, untuk pesawat wide body atau berbadan lebar di tahun 1982. Nah, di tahun 1982 ini Airbus 300 ini seri B4, Nah, ini juga sudah menggunakan sistem autopilot. Nah, terutama wide body ini untuk jarak penerbangan yang jauh ya, long distance atau long term. Ini sudah ada FCU-nya sama MCDU-nya. Nah, kembali ke tahun 83 ini masih banyak ya, yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Suci sebagai narasumber, masih banyak sistem analognya dibanding sistem digitalnya. Oke, di tahun 1982. Lanjut di tahun 1988. Nah, ini Boeing 747 seri 400. Nah, kenapa kok langsung 400 menampilkan yang 200? Yang 200 itu sistem autopilotnya belum, karena masih banyak sistem analog. Di tahun 1988 ini Boeing 747 seri 400 atau 744. Ya, ini sudah ada sistem autopilotnya baik di FCU-nya maupun di Central Display Unit-nya. Lanjut 1988 kita ke masih sama tahunnya di 1988 ini produksi McDonnell Douglas ya. Di MD-11 di tahun 1988 ini berbarengan dengan Boeing 744. Sama dia juga menggunakan udah ada FCU sama Central Display Unit-nya. Lanjut dari tahun 1988 kita ke 19
93. Ini Boeing 777 seri 777. Nah, pasti sudah semakin modern dibanding era 80-an. KFCU sama Central Display Unitnya. Lanjut ke Airbus 330 di tahun 1994. Nah, kemudian modern untuk FCU-nya sama MCDU-nya. Dari tahun 1994 lanjut ke tahun 2005. Airbus 380. Oke, ini sudah semakin modern. Era milenial, sudah masuk era milenial. Ada FCU-nya dan MCDU-nya juga. Lanjut di tahun 2007. Nah, ini Boeing 787. Boeing mengeluarkan seri 787. Ya, pertamanya pasti 200 dulu ya, seri 200. Nah, ini udah semakin modern. Semakin modern, semakin rapi. Ada flight central unitnya, flight control unitnya, sama control display unitnya. Lanjut nah ini mungkin produksi yang terakhir ya, Airbus 350 di tahun 2010. Tahun 2010 ya ini. Oke, ini perkembangan terakhir Airbus 350. Sepertinya Indonesia juga sudah punya. Sudah ada juga Garuda Indonesia Airbus 350. Oke, ini perkembangan dari autopilot, nah, sistem simple sampai dengan modern, jadi era 80-an sampai era 2010. Nah, kemudian yang mau kita bahas di sini, nah ini ada pendahuluan juga ya, di daftar pustaka referensi ini saya ambil dari EASA, buku EASA. Nah, kemudian untuk halaman ini, dia mengatakan bahwa untuk modern jet transport itu spesifik, artinya itu juga unik, bagus, dan dia juga menggunakan banyak feature semakin modern. Tetapi antara pesawat produksi A dan produksi B, dia pasti juga mempunyai sebuah perbedaan. Nah, tetapi pada umumnya sistem automatic flight system yang dibuat itu tetap mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan attitude atau attitude hold. Jadi ini di sini MD-11 pasti berbeda dengan Airbus 320. Airbus 320 sistemnya pasti berbeda juga sama sistemnya Boeing. Gitu ya. Lanjut. Nah, dalam kasus ini, feature untuk mempertahankan attitude ini pasti ada di sistem pesawat, hampir setiap pesawat. Jadi setiap pesawat autopilotnya didesain itu menggunakan feature untuk attitude hold atau untuk mempertahankan attitude. Nah, keuntungannya dari dua autopilot ini, dia mempunyai perbedaan. Jadi mempunyai perbedaan ya, mempunyai perbedaan. Tetapi untuk masalah aerodinamiknya dari setiap pesawat itu juga beda sistemnya. Nah, ini sebagai lanjutan. Jadi kemarin bahas tentang attitude heading. Apa Pak namanya Pak? AHRS ya. Baik juga dengan Pak Lasmadi itu juga sudah membahas tentang reckoning untuk masalah navigasi.
Nah, yang dibahas oleh Pak Freddy dan Pak Lasmadi yang kemarin, ini digunakan di sistem autopilot ini sebagai input sinyal, jadi sebagai awal. Nah, padahal kemarin Pak Freddy itu membahasnya sudah lama ya, sudah mungkin bingung juga ada 3 aksis antara X, Y, dan Z. Ujung-ujungnya masih menggunakan komputasi dengan Kalman filter. Outputnya dari AHRS itu, nah ini digunakan sebagai input sinyal untuk masukkan di autopilot. Nah, jadi setiap automatic flight control system ini dia menerima sinyal attitude dan heading dari sistem attitude dan directional gyro, dan juga sistemnya ini sendiri itu digunakan untuk mengembangkan jalur penerbangan yang akan dipakai. Jadi tanpa sinyal attitude dan heading ini autopilot jelas tidak akan bekerja karena tidak mempunyai input. Tidak mempunyai input. Baik, lanjut. Nah, setelah masuk di komputasi atau komputernya di autopilot, nah ini pasti dia sebagai otaknya ya atau brain, dia menerima sinyal sebagai sensor itu untuk menghitung respon yang sesuai, dan kemudian dia menyediakan output. Nah ini outputnya ini digunakan untuk menggerakkan aktuator. Nah aktuator itu bisa bersifat elektrik, bisa bersifat hidrolik. Nah tentu kalau yang dibahas oleh autopilot di sini, aktuatornya ini pasti hidrolik, pasti elektrik, tapi juga bisa sebagai elektrik hidrolik. Nah, nanti kita bahas. Nah, aktuator ini pasti ya istilahnya sebagai otot ya, sebagai otot atau sebagai penggerak aircraft control surface atau sayap pesawat. Sayap pesawat. Nah, untuk di bagian jadi macam-macam untuk auto flight control sistemnya ini. Nah, ini komputernya ini lebih dari satu, banyak juga ya. Kita sebutin ada ini khusus untuk mengerjakan elevator aileron atau disebut ILAC. Ya sebutannya ILAC gitu aja ya. Kemudian ada juga ini untuk sled dan flap control komputer atau SFCC. Kemudian ada juga untuk spoiler dan elevator komputer atau SEC. Dan kemudian ini juga ada muatnya flight augmentation computer. Dan ini juga ada flight control data sentralnya FCDC. Nah ini ada letak di bawah ya, di bawah pilot. Nah itu ada istilahnya apa namanya, bagian yang digunakan untuk bagian komputer. Nah lanjut, nah aktuatornya ini motor servo, nanti akan kita bahas di halaman terakhir ya, halaman terakhir. Nah kemudian ini juga yang tadi barusan saya bilang aktuatornya itu ada EMA sama EHA. Oke, kalau EMA itu electrical mechanical actuator. Kalau EHA electrical hydrostatic actuator atau hidrolik. Nah, mana yang lebih kuat? Mana yang kita oke, kalau untuk beban berat ya, beban berat itu pasti menggunakan hidrostatik atau hidrolik. Nah, kalau yang elektromekanikal ini biasanya tidak terlalu berat. Nah, biasanya di aileron, kemudian spoiler. Nah, ini nanti kita bahas yang mana yang menggunakan EMA, mana yang menggunakan EHA. Nah, kemudian terakhir ini ada elevator juga yang di belakang. Nah, ini semuanya menggunakan servo. Yang tadi servo dari ini merupakan output dari brain-nya atau komputer autopilot.
Oke, sekarang lanjut. Nah, ini kebutuhan autopilot ya untuk pesawat kecil. Ini bervariasi kompleksitasnya. Bisa dari yang single axis seperti wing lever untuk pesawat dengan single engine atau small, sampai juga dia juga bisa menggunakan yang lebih modern sampai ke 3 aksis. Jadi bisa menggunakan single axis, bisa menggunakan 3 aksis. Nah, ini terserah pesawatnya ini mau memproduksi biasanya mana, tapi biasanya untuk jet transport ini sudah 3 aksis. Apa istilahnya ya, sudah mahal-mahal kalau cuma single aksis rugi. Nah, kita menggunakan 3 aksis. Nah, oke, secara garis besar sementara kita setuju ya, dan kemarin sudah disajikan juga oleh narasumber Pak Sucianto. Jadi gunanya autopilot atau auto flight system ini undoubtedly tidak diragukan lagi, dia untuk mengurangi beban kerja pilot dan mental fatigue atau mental kelelahan. Jadi perjalanan jauh atau perjalanan setiap hari, nah pilotnya itu mungkin fatigue ya, lelah atau human factor, merasakan bosan. Nah, ini sangat membantu autopilot ini untuk mengurangi beban kerja pilot. Lanjut. Nah, sekarang gini, untuk auto flight system ini, nah kita itu tadi saya sudah sebutkan ya, kita harus mempunyai fundamental electrical, elektronik, digital, kemudian komputer. Nah, sekarang untuk automatic flight system ini, nah ini kita masuk ke bahasanya adalah control system engineering atau kita kenal sebagai teknik kendali. Nah, teknik kendali yang pernah kita pelajari atau sekarang kita pelajari dan yang akan kita pelajari nantinya, ini jangan lupa bahwa dia mempunyai 5 basic komponen. Yang pasti pertama itu ada inputnya, yang kedua ada prosesnya, dan yang ketiga output. Nah, input, proses, output itu utama, tapi belum cukup juga, sehingga harus ditambah dengan sensor-sensor seperti sensing element, ya elemen-elemen sensor. Dan yang terakhir, nah ini dengan kita mempelajari teknik kendali atau control system engineering, nah kita yang kelima itu harus bisa untuk mendesain controller atau mendesain pengendali untuk menggerakkan aktuator tersebut. Sehingga untuk mempelajari control system engineering, kita wajib menguasai 5 basic utama di automatic control system. Lanjut. Nah, ini gambarnya. Ada input, ada controller, ada proses, ada sensing element. Nah, kemudian masuk ke bahasan-bahasan ya. Sensing element, proses, input. Nah, oke. Ya, ini untuk ini kita membicarakan tentang namanya proses pemanas. Proses pemanas. Itu ada input. Input itu sebagai nilai reference atau set point yang digunakan oleh output. Nah, nilai set point ini itu ditujukan untuk nilai operasional dari output. Nah, dengan menggunakan contoh ya, contohnya sistemnya adalah sistem pemanas. Input ini diperoleh dengan men-setting temperatur sebuah ruangan. Nah, tapi prosesnya disebut sebagai pemanas. Oke, ini saya ambil sebuah contoh sederhana saja ya, contoh sederhana saja. Kemudian lanjut, dalam sistem feedback-nya atau umpan baliknya, ini bisa sebagai contoh sebagai steering system. Jadi untuk mengendalikan mesin pesawat, ini juga bisa mengendalikan engine mesin mobil, dan juga bermacam proses bervariasi yang mengaplikasikan sebuah daya. Nah, output ini merupakan variabel daripada sebuah proses yang diukur dan dibandingkan terhadap input.
Nah, dalam contoh di atas, nah, kita yang halaman sebelumnya, kita menggunakan suhu ruangan. Lanjut, sensing element. Nah, elemen sensor ini itu adalah sebuah device yang digunakan untuk mengukur dan digunakan untuk men-feedback atau memonitor ya nilai output variabel. Jadi sensing pasti nilai keluarannya itu analog, inputnya analog digunakan analog. Nah, dan kemudian diumpan balikan lagi ke pengendali. Nah, kemudian maksud daripada sebuah pengendali ini adalah untuk membandingkan dan kemudian dia mengurangi dari nilai awalnya. Oke, nanti kita ini ya bahas di selanjutnya. Oke, tujuannya daripada pengendali yang jadi misalnya setting point-nya itu terlalu rendah, maka kita harus menaikkan. Tetapi kalau nilai setting point-nya itu terlalu tinggi, maka kita harus menurunkan atau minimalnya menurunkan atau mematikan. Oke, kita lanjut untuk garis besar daripada sistem auto flight ini. Nah, ini sekarang yang tadi saya bilang ya, pertanyaan pertama di awal tadi, kita bicaranya auto flight atau autopilot. Mana yang lebih sesuai gitu. Oke, nah auto flight system ini itu tiga kategori ya. Yang pertama itu autopilot, yang kedua auto throttle, kemudian yang ketiga flight director. Nah, flight director kemarin lebih kurang sudah dibahas oleh dua narasumber kita, Bapak Freddy dengan Bapak Lasmadi. Nah, sekarang autopilotnya sendiri sama auto throttle-nya. Baik, untuk autopilot, nah kita hanya menggunakan hanya untuk mengendalikan flight control atau sayap ya, di bagian sayap. Ini bagian sayap semua, ini bahasanya kita menggunakan autopilot. Tapi kalau auto throttle ini digunakan untuk mengendalikan mesin, pesawat. Nah, flight director-nya sendiri itu apa? Nah, flight director itu digunakan sebagai input untuk autopilot. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut di gambar ini. Nah, ini khusus kita membahas tentang autopilot. Autopilot ini kita mulai dari mana? Mau input dulu, mau proses dulu, atau mau output dulu? Baik, kalau kita mau bicara dari outputnya ya, sudah jelas kalau bahasan autopilot dia untuk mengendalikan daripada aircraft control service atau flight control. Apa saja? Dia mengendalikan elevator, servo, aileron, sama radar. Oke, berarti outputnya dia lebih dari satu ya, lebih dari satu atau mempunyai beberapa. Nah, kemudian outputnya ini diumpan balik. Nah, umpan balik ini sebagai input, masuk ke input. Nah, inputnya ini ada attitude heading, kemudian altitude, kemudian speed, kemudian VOR, radio, altitude. Oke, input di sini lebih dari satu ya, lebih dari satu. Dan kemudian input-input ini masuk ke autopilot komputer. Nah, begitu seterusnya. Oke, controllernya di sini sistem sederhana, tapi ini juga sudah rumit. Ya, jadi multi input, multi output. Ya, banyak ya inputnya ada beberapa dan outputnya juga ada beberapa. Nah, ini sudah prosesnya kompleks. Lanjut ke auto throttle. Auto throttle yang dikendalikan outputnya berupa engine
dan kemudian fuel control. Jadi untuk mengendalikan fuel control pada engine. Jadi supaya hemat ya, supaya sesuai dengan engine-nya, tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu hemat. Kalau terlalu hemat juga kurang bagus. Baik, di sini inputnya kita menggunakan lebih dari satu juga. Ya, ada thrust, gaya dorong, ada speed. Nah, berarti kan sudah lebih dari satu ya antara thrust sama speed. Oke, di sini sebagai input masuk dari bagian kedua di sini adalah summing atau penjumlahan. Dan kemudian ini masuk ke motor. Nah, motornya ini gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk mengendalikan pompa injeksi ya. Jadi untuk mengatur jarum injeksi ke fuel. Jadi ini butuh bahan bakarnya banyak atau sedikit. Pada saat naik ya mungkin kebutuhannya bahan bakarnya banyak. Nah, untuk cruising itu ya stabil, jangan tidak terlalu banyak juga karena kita untuk mempertahankan supaya tidak boros. Dan kemudian ya begitu seterusnya. Lanjut ke flight director. Nah, ini flight director yang kemarin dibahas sama Pak Freddy. Inputnya juga lebih dari satu. Jadi air data, kemudian ada navigation atau radio DME, kemudian course, arah, kemudian heading, kemudian radio attitude, vertical gyro. Nah, ini semua kita masuk ke flight director komputer. Jadi ini inputnya air data dan segala macam, masuk ke prosesnya adalah flight director komputer. Nah, ini kemarin yang dibahas, ini adalah Kalman filternya. Nah, Kalman filter, keluaran dari Kalman filter itu masuk, salah satunya masuk ke autopilot komputer. Nah, ini juga di flight director komputernya ini ada juga macam ya, ada flight director, mode selector. Oke, dari autopilot, auto throttle, sama flight director. Nah, ini kita menyebutnya adalah multi input, multi output. Baik, apakah proses ini sederhana? Nah, ini proses yang sangat kompleks ya, sangat kompleks. Nah, saya hanya mengajak untuk kita belajar sampai di tingkat strata status saja, ini mungkin belum, karena ini terlalu kompleks dan sangat, istilahnya ini bahasannya ini sistem adaptif ya. Jadi multi input, multi output, prosesnya terlalu kompleks. Ya, jadi memang kompleks saja sudah modern. Kita akan mengatakan kalau sistemnya kompleks, maka sistemnya akan menjadi modern. Nah, kemudian untuk meminimalkan, belajar dari mana sih? Kita belajar dari mana? Oke, kita belajar dari pelajar SISO, single input, single output. Nah, ini juga yang kita pelajari di Automatic Control System Engineering atau teknik kendali. Nah, ini pasti ada kontrolnya, ada proses, ada output, dan tidak lupa yang pertama pasti input, dan kemudian ada sensing element. Pasti ada lima basic. Input, proses, output, kemudian sensing, dan controller. Lanjut, dari yang sederhana ini kita lanjutkan, kita kembangkan sedikit, agak lebih kompleks, tapi ini tetap single input, single output. Dari mana? Oke ya, pertama dari aktuatornya, ini sebagai nilai input, kemudian masuk ke plan, komputer. Nah, komputer kita umpan balik, kalau outputnya sudah sesuai apa belum, maka kita pasti menggunakan sensor. Nah, sensor ini kita pasti menggunakan, pasti ya, tidak mungkin sistemnya ini pasti analog. Kenapa? Karena setelah sensor ini ada ADC, analog digital converter. Nah, analog digital converter. Nah, dari analog digital converter, nah masuk ke komputer microcontroller. Lalu keluar lagi dari digital kita analogkan lagi. Kenapa? Karena sinyalnya nanti kita akan masuk ke sebuah power elektronik.
power elektronik. Nah, power elektronik ini atau power ampli ini untuk menggerakkan motor-motor listrik di sini. Nah, begitu selanjutnya ya. Nah, ini minimal. Ini kita bisa pelajari. Mulai dari ya di tingkat strata 1 kita bisa pelajari. Dan untuk mahasiswa Elektro 18 semester kemarin sudah ya dengan Bapak Sucianto tentang teknik kendali. Nah, ini jangan sampai lupa yang sudah diberikan oleh Pak Suci karena merupakan basic. Nah, selanjutnya kita itu di autopilot ini sebenarnya ngapain sih gitu kan. Nah, yang mau saya ajak di autopilot ini sebenarnya di intermediate daripada control system engineering atau teknik kendali jilid 2 gitu aja ya. Oke, kalau jilid satunya itu basic, mungkin pertama yang paling basic kita harus bisa memodelkan matematika. Kemudian kita harus bisa menganalisis daripada transient steady state. Kemudian analisis juga di root locus sama frekuensi respon. Nah, ini biasanya Bodeau diagram. Nah, kalau root locus ini mudah ya. Cuman kalau frekuensi respon untuk Bodeau diagram ini ada tingkat kesulitannya juga. Oke, nggak apa-apa, bisa kita pelajari. Nah, kemudian yang penting dari autopilot sendiri, ini setelah analisis, nah ini kita harus bisa mendesain. Jadi bahasannya baik Anda apa istilahnya? Ini harus belajar, kita harus belajar. Nah, ini tadi yang saya bilang controllernya ini adalah di PI, PD atau PID. Oke, jadi yang pertama kita harus bisa mendesain dengan metode root locus. Nah, baik menggunakan proporsional integral, proporsional derivatif, dan proporsional integral derivatif. Dan kemudian kita menggunakan control system design itu menggunakan frekuensi respon atau Bodeau diagram juga bisa. Sama, kita bisa menggunakan controller PI, PD, sama PID. Dan yang ketiga, nah ini yang kompleks, ini kita mudah-mudahan harus bisa ini, kita mendesain dengan state space. Kenapa state space? Nah, ini adalah sebuah teknik yang menyederhanakan daripada sebuah persamaan yang lebih dari satu. Ini bisa 6 persamaannya. Kenapa 6? Itu berawal dari 3DOF, 3 degree of freedom sama 6 degree of freedom. Jadi 6 DOF, 6 degree of freedom. Nah, dari 6 persamaan itu, kalau kita menggunakan root locus sama Bodeau diagram itu kita agak sulit. Nah, kita bisa membuat desain, analisis dan desain ini hanya dengan state space. Nah, lanjut dari materi sini, sebenarnya kita mau apa sih? Apa outputnya gitu? Output yang mau kita analisis dan desain seperti apa? Oke, outputnya ini sebuah tanggapan frekuensi. Tanggapan frekuensi. Nah, ini bisa pertamanya ini pasti belum stabil ya, Jadi atau belum terkompensasi. Dari sini yang mau kita analisis ini ada TR atau rise time, kemudian peak time, kemudian sama settling time. Nah, dari sini yang mau kita bahas, oke, yang kategori-kategorinya ya, rise time itu adalah waktu bangkit dari mulai 0,1 sampai 0,9 nilai akhirnya. Kemudian peak time, dari sini peak time, ya ini peak time-nya ini, dan kemudian sama settling time-nya ini. Settling time-nya ini berapa detik. Jadi dia mulai stabil berapa detik. Nah, kalau pesawatnya itu terlalu lama belum stabil, ya ini kasihan penumpangnya ya. Mungkin penumpangnya bisa ya pokoknya terjadi sesuatu lah. Nah, ini yang harus distabilkan. Dari gambar ini, kita menstabilkannya menggunakan pengendali. Nah, tadi yang saya sudah katakan pengendalinya ini proporsional derivatif atau bisa dikatakan sebagai kompensasi mendahului. Nah, ini wajib untuk
insan teknik elektro. Ini wajib kita menguasai ini. Ada op-amp, ada resistor sama kapasitor. Nah, ini bisa dipasang seri dan paralel. Nah, ini rangkaiannya untuk lead kompensator. Kemudian dari lead kompensator adalah di kompensasi lagging atau keterlambatan ya. Disebut sebagai proporsional integral. Ini sama juga. Ya, ini kita mau apa? Ya, kita ingin mengendalikan respon frekuensinya itu lebih cepat atau lebih lambat atau lebih halus gimana. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan dua-duanya, baik leading dan lagging kompensasi. Nah, sehingga tujuan akhirnya untuk desain daripada control system engineering, kita harus bisa membuat ini. Pertama, yang belum stabil dulu ya, yang belum stabil ini yang tandanya silang. Oke, tanda silang, ini stabilnya lama. Oke, stabilnya lama, penumpangnya kasihan. Mungkin bisa terjadi sesuatu. Nah, dengan control system engineering, dengan desain, bisa menggunakan metode tadi, root locus bisa, frekuensi respon bisa, Bode diagram bisa, atau state phase. Nah, kita bisa menurunkan tingkat peak time-nya, waktu puncaknya ini bisa lebih rendah lagi, dan kemudian settling time, waktu stabilnya dia bisa lebih cepat. Ini yang metode pertama, atau juga bisa dia lebih rendah lagi, peak time-nya dan settling time-nya sama. Ini di metode 2. Oke, ini salah satu contoh gambar, dan nah ini contoh gambar lagi. Jadi ada yang belum stabil, uncompensated system, kita analisis, kemudian kita desain sehingga menjadi sistem yang sudah terkompensasi, ini langsung stabil. Nah, ini penumpangnya merasa nyaman lah, kalau sudah sistemnya ini terkompensasi, maka ini penumpangnya nyaman, dia nyaman. Oke, nyaman. Oke, lanjut dari gambar ini. Nah, oke. Ini yang tadi EMA, EHA. Lanjut. Oke, untuk saya menerangkan tentang sistem electrical mechanical actuator dan electrical hydraulic hydrostatic actuator. Sistemnya dari dari control system engineering, sekarang kita belajar di power electronic. Oke, power electronic, kita mau apa di sini? Ini adalah EMA, mechanical electrical actuator, motor listrik, kemudian menggerakkan mechanical, kemudian menghasilkan kecepatan. Nah, velocity-nya ini bisa dikendalikan, bisa cepat, bisa lambat, atau bisa berputar balik arah. Dan kemudian dengan electrohydraulic aktuatornya ini sama juga, kita bisa mengendalikan kecepatan. Bisa kecepatan cepat, bisa kecepatan lambat, dan juga berbalik arah. Oke, untuk EMA lebih jelasnya seperti ini, electromechanical actuator. Jadi ini menggunakan variable speed motor dan power electronic. Dari motor listriknya itu menggerakkan daripada gear mechanical transmission. Nah, mechanical transmission ini menggerakkan ball screw. Nah, dari ball screw ini untuk menggerakkan flight control. Jadi bisa flap, bisa aileron, slap, elevator di sini. Ini untuk EMA. Kemudian untuk beban yang lebih berat lagi, sebentar, lanjut aja. Untuk beban yang lebih berat lagi kita menggunakan electrohydrostatic actuator. Jadi dari motor listrik ini menggerakkan pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik ini jenisnya fixed displacement pump. Nah, dari sini pompanya ini untuk menggerakkan aliran fluida, yang aliran fluidanya ini bisa menggerakkan dari kemudian di sini dari EH-nya, di sini electric drive-nya, motor
masuk ke elektrohidrolik aktuator. Dari power elektronik, nah, ini sistemnya kita menggunakan dua. Yang pertama mengubah dari arus bolak-balik menjadi arus arah, dan kemudian kita rubah lagi dari arus arah ke arus bolak-balik. Nah, ini pertanyaannya mungkin kenapa sih harus dirubah-rubah? Kok nggak satu aja lebih simpel? Tidak, ini mempunyai maksud sendiri-sendiri ya, mempunyai maksud sendiri-sendiri. Yang pertama, dari bolak-balik ke searah, ini tujuannya adalah untuk bisa tegangan outputnya ini variabel. Jadi tegangan inputnya bisa variabel, bisa naik, bisa turun. Dan kemudian kita dari searah kita kembalikan ke arus bolak-balik lagi, ini tujuannya adalah untuk mengubah frekuensinya. Nah, frekuensinya bisa lambat, bisa cepat. Oke. Teknik yang digunakan ini ya pasti 3 fase karena sudah beban berat. Pakainya RST 3 fase. Kenapa? Karena bebannya sudah berat. Nah, beban sudah berat, tidak bisa menggunakan satu fase. Kalau satu fase ampernya terlalu tinggi. Oke, lanjut. Dari sini kita menggunakan teknik apa saja? Oke, dari sini kita menggunakan penyarah dulu ya. Penyarah dulu ini AC to DC converter. Ini semikonduktornya tiristor atau SCR. Oke, dia mempunyai kelebihan dan kekurangan, gitu aja yang saya sampaikan ya. Kelebihannya ini, dia mempunyai commutation sendiri. Jadi pada saat tegangan bolak-baliknya itu turun dari 0 ke negatif, ini dia sudah bisa komutasi atau memutus aliran listriknya. Tetapi kalau kekurangannya dari SCR ini, dia ini ya, variasi degree-nya itu kecil, variasi degree-nya kecil, sehingga kita untuk mengatur tegangan naik, tegangan turunnya ini agak sulit. Nah, untuk untuk mengatasi permasalahan dari silikon control rectifier atau tiristor ini, kita menggunakan teknik yang selanjutnya adalah Nah, kemudian kita menggunakan teknik DC to DC converter. Nah, oke ya, ini ada buck converter. Tujuannya adalah untuk menurunkan tegangan. Dari tegangan inputnya DC, tegangan outputnya DC. Ada juga boost converter. Dia untuk menaikkan tegangan outputnya. Jadi tegangan input DC, tegangan outputnya DC juga, tapi tegangan outputnya hanya bisa dinaikkan. Dan yang terakhir, ini buck boost DC to DC converter. Dia bisa untuk menaikkan, bisa untuk menurunkan tegangan DC juga. Lanjut dari sini, buck converter ternyata punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nah, kekurangannya dari buck converter ini sebenarnya adalah dia untuk output ini grounding-nya jadi satu dengan grounding input. Grounding output ini satu dengan grounding input. Nah, ini berbahaya kalau misalnya ada terjadi beban yang terlalu berat, kemudian dia pembalikan tegangannya tidak stabil. Nah, sehingga distabilkan, diatasi oleh DC to DC converter yang bernama push-pull DC power supply. Nah, dari sini kekurangannya buck converter, boost converter, buck boost converter itu diantisipasi dengan tambahan trafo, Nah, ini sehingga terpisah untuk grounding dari output ke grounding input. Nah, sehingga ini
aman untuk DC power supply. Nah, kemudian dari DC power supply dikembalikan lagi ke DC to AC converter. Jadi dari dirubah lagi ke tegangan AC. Nah, di sini kita menggunakan teknologi transistor ya. Kenapa? Karena bisa untuk menyalakan, bisa untuk memutuskan itu sesuai dengan triggernya. Nah, cuman teknologi yang digunakan inverter macam-macam. Yang pertama ini biasa. Jadi biasa itu maksudnya bipolar junction transistor. Ini pakai saklar aja, on off on off on off, diatur waktunya berapa. Tapi hasil akhirnya dia tidak sinus murni. Tidak sinus murni untuk transistor biasa. Nah, sehingga pemutusan transistor ini diantisipasi atau diatasi dengan teknik PWM. Nah, sehingga tujuan PWM ini mencuplik-cuplik ya, mencuplik-cuplik. Jadi dari triangle-nya ini kita rapatkan atau kita lebarkan. Tujuannya adalah untuk ya ini menghasilkan sinus yang hampir murni, ya hampir mendekati sinus murni lah, hampir mendekati sinus murni. Nah, sehingga inilah yang dipakai, teknik-teknik power elektronik inilah yang dipakai untuk menggerakkan motor servo. Nah, sekarang kita bicara motor servo. Motor servo yang berkembang sekarang ini disebut sebagai sinkronus motor permanen magnet. Nah, kenapa sih pada akhirnya kita menggunakan sinkronus motor permanen magnet? Nah, pada akhirnya kita hanya bisa ini menjawab sebuah argumen bahwa oke, generasinya dari yang besar ya, dari besar ini DC motor, kemudian ada sinkronus motor juga, tapi belum permanen magnet. Ini juga ada asinkron motor permanen magnet, dan ini terakhir permanen magnet. Jadi kesimpulan di sini menjawab bahwa motor permanen magnet atau disebut juga sinkronus brushless sinkronus motor atau DC brushless motor. Nah, dengan fisik yang semakin lama semakin kecil, ini perkembangan teknologi semakin kecil, dia mempunyai daya yang semakin besar, kilowatt yang semakin besar. Justru kilowattnya semakin besar. Kalau yang DC motor besar ini wattnya kecil, efisiensinya juga kecil. Nah, sekarang kalau motor servo ini dia mempunyai efisiensinya lebih besar, ini kilowattnya lebih besar, tapi kilogramnya dia lebih kecil. Oke, ini kalau Anda ingin belajar sini, mari kita buktikan nanti di lab sama saya. Ini bisa untuk membuktikan kehandalan dari permanen magnet. Oke, dari pengenalan autopilot ini saya cukupkan saja. Lebih kurangnya saya minta maaf. Seandainya ada yang senang dengan power elektronik, electric motor drive, atau kontrol sistem, tapi yang belum belum multi input, multi output, yang ya bisa diatasi lah, state phase. Ini bisa bertanya kepada saya. Nah, ini untuk narasumber berikutnya Pak Denny. Nah, ini yang lebih kompleks lagi, ini mungkin berbicara tentang teknik kendali digital. Baik, kepada moderator Ibu Daru saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.